bersama kami Sang Parikenan. Om Swastiastu, Om Abhignam Astu, Namo Sidam, Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Sahabat Hindu di seluruh Nusantara, jumpa kembali bersama kami yaitu di HNTTL TV yang tentunya dalam rangka acara Wacana Dharma. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar bisa mendapatkan video-video dari kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita bersama dua narasumber yaitu Jero Mangku Jakarta. Apa kabar Jero? Astungkara baik. Swaha, apa kabar Pak Ketut? Baru baik Pak Wayan. Swaha. Jadi pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang Raja Marga Yoga. Apakah makna dan arti yang terkandung di dalam Raja Marga Yoga itu akan disampaikan ataupun dijelaskan oleh Jero Mangku Ketut Soekarto. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau jelaskan dalam Raja Marga Yoga bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat Hindu di Nusantara. Jadi untuk waktu yang persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bapak Yan Ardana sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Sebelum yang melanjutkan untuk menyampaikan pengertian tentang Raja Marga Yoga, terlebih dahulu yang menyapa sahabat Hindu di seluruh Nusantara. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Abhignam Astu, Om Siddhirastu Tat Astu, Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ada 4 jalan untuk mencapai Brahman atau menuju Brahman, yaitu dengan jalan 1 bakti, yang kedua adalah karma, dan yang ketiga adalah jnana, dan yang terakhir ini adalah Raja Marga atau Raja Marga Yoga. Kenapa dikatakan Raja Marga Yoga atau rajanya sebuah pengetahuan tentang ketuhanan atau tentang Brahman? Di sini tentunya terlebih dahulu kita meneliti tentang lapisan-lapisan yang ada di dalam diri kita yang dimaksud dengan panca maya kosha. Terima kasih Jero sudah memberikan pemahaman ataupun penjelasan. Jadi apakah boleh Tiang bertanya Jero? Ya. Terima kasih. Di sini yang akan Tiang tanyakan yaitu tentang kenapa Raja Marga Yoga dikatakan jalan paling rahasia dan utama di antara Marga Yoga lainnya. Contohnya seperti Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga. Jadi mohon penjelasannya Jero. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa yang Pak Wayan sampaikan tadi, dimana benar sekali bahwasanya Raja Marga Yoga ini adalah rajanya sebuah pengetahuan atau pengetahuan yang paling mulia di antara marga-marga yoga yang lain. Sebelum kita menindaklanjuti daripada pemahaman tentang kenapa dikatakan Raja Marga Yoga ini adalah yang paling rahasia, terlebih dahulu mari kita teliti tentang lapisan-lapisan di dalam diri kita yang dimaksud dengan Pancamaya Kosha. Yang pertama adalah Annamaya Kosha, yang kedua adalah Manomaya Kosha, yang ketiga adalah Vijnanamaya Kosha, dan saya ralat yang ketiga Manamaya Kosha, yang keempat adalah Vijnanamaya Kosha, dan yang kelima adalah Buddhimaya Kosha. Baiklah, terima kasih Jero. Jadi sudah menyampaikan tentang makna dan arti yang terkandung di dalam Raja Marga Yoga. Di sini dari kelima lapisan panca maya kosha, Buddhi maya kosha, apakah berkaitan dengan dasa Buddhi Indriya? Jadi nanti akan dijelaskan ataupun disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Ketut Karyana. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat Hindu di seluruh Nusantara. Pak Wayan. Sebelumnya Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Abhignam Astu, Namo Sidam, Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Baik sahabat Hindu Nusantara dimanapun Anda berada, yang pasti di sini benar apa disampaikan narasumber kita Pak Wayan, yaitu kita membahas tentang Raja Marga Yoga. Nah,
seperti apa yang disampaikan beliau tadi, apakah berkaitan dengan eh, dasa budi indria? Nah, tentunya sangat berkaitan, Jero. Iya. Sangat berkaitan. Eh, di sini eh, budi dasa indria ini, contoh pertama adalah caksu indria. Nah, apa ini caksu indria? Caksu indria ini adalah penglihatan. Secara umum, penglihatan ini maunya melihat yang indah-indah, kan gitu. Kalau yang serem nggak mau Nggak kata mau, dia maunya yang indah-indah seperti itu. Nah, dan yang kedua, gerane indria. Apa itu gerane indria? Adalah penciuman. Nah, kalau di penciuman ini maunya pasti mencium aroma yang wangi-wangi, aroma yang harum, harum, wangi, kan gitu. Tidak mau dia mencium bau yang busuk, aduh gitu pasti pada intinya. Nah, terus bagaimana caranya di Raja Marga Yoga ini kita dapat mengendalikan itu, kan itu. Dan yang ketiga, serota indria. Apa itu serota indria? Serota indria ini adalah indera pendengaran. Kalau pendengaran, indera pendengaran ini maunya tentu mendengar yang merdu-merdu. Kalau dimarahin mungkin nggak mau dia, kan gitu. yang baik-baik. Yang baik-baik, yang Kalau mendengar yang jelek mungkin bisa emosi kan. iya gitu. betul. Nah Maunya terus, puji-pujian. Terus di Raja Marga Yoga ini bagaimana caranya kita bisa mengendalikan pendengaran ini, kan gitu. Nah, dan yang keempat adalah jiwa indria. Nah, apa itu jiwa indria? Jiwa indria ini adalah pengecap. Nah, kalau pengecap ini tentunya barang tentu maunya mengecap yang enak-enak dan yang manis-manis, kan seperti itu. Yang pahit pasti nggak mau dia. Nah, terus bagaimana caranya di Raja Marga Yoga ini kita mengendalikan itu? Nah, dan yang kelima adalah tuak indria. Nah, apa itu tuak indria? Tuak indria ini adalah indria perasa, sentuhan atau rabaan. Nah, tentunya di sini peraba dan sentuhan ini maunya meraba yang halus-halus, kan Yang gitu, mulus. yang mulus, kan gitu. Kadang-kadang saya pernah meraba yang kasar juga. Secara umum pasti tidak mau melaksanakan itu, maunya pasti yang halus, yang mulus, kan gitu. Nah, bagaimana caranya di Raja Marga Yoga ini kita mengendalikan hal itu? Nah, dan yang keenam adalah wak indria. Nah, wak indria ini adalah mulut. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan atau memakai indria ini untuk bicara? Ya tentunya seperti ada peribahasa, bahasamu bagaikan pedang, kan gitu. Ketika kita berbicara yang kurang baik, berbicara yang kurang sopan, tentunya membuat orang lain nanti sakit hati, kan gitu Pak. Nah, di Raja Marga Yoga ini bagaimana caranya kita mengendalikannya seperti itu. Yang ketujuh adalah pani indria. Apa itu pani indria? Pani indria ini adalah tangan. Dan tangan ini banyak gunanya. Kan seperti itu. Untuk memegang, untuk bekerja, untuk membantu orang lain lewat tangan-tangan ini, kan seperti itu. Nah, di Raja Marga Yoga ini bagaimana cara kita agar tangan ini bisa bermanfaat untuk orang lain, kan seperti itu. Hal positif ya. Ya, betul. Nah, yang ke 8 adalah pada indria. Apa sih pada indria ini? Adalah kaki ini. Nah, tentunya apa fungsi dari kaki kita, kan seperti itu. Yang pertama secara umum kita untuk berjalan, untuk menuju satu jalan yang nantinya membuat kita
bisa sampai ke satu tempat kan seperti itu. Nah, di sini di Raja Marga Yoga ini bagaimana caranya kaki kita ini kita pergunakan untuk ke hal-hal yang positif gitu. Nah, yang ke-9 adalah payu indria. Nah, apa payu indria ini? Payu indria ini adalah pelepas. Nah, ketika di pelepas ini bagaimana fungsi dan indria ini di saat kita melepaskan kotoran, bahkan sampai maaf ngomong setiap orang yang mau pulang ataupun meninggal dia kan ada lepas atas bawahnya, yang ke bawah ke cakra mulandara larinya, yang ke bawah ke kotoran seperti itu. Mungkin hanya di situ dapat yang sampaikan. Dan yang terakhir adalah upatsa indria. Apa sih upatsa indria? Ini adalah kelamin. Nah, bagaimana fungsi kelamin ini? Tentunya kelamin ini juga ada fungsinya, dan tergantung bagaimana kita akan memungsikan kelamin ini kan seperti itu. Di dalam Raja Marga Yoga ini tentu semua indria-indria ini akan dapat dikendalikan. Karena kenapa? Raja Marga ini raja bagaikan pikiran. Nah, pikiran inilah yang paling berkuasa untuk mengendalikan seluruh indria tadi gitu. Mungkin hanya sampai di situ dulu penjelasan dari Tiang Pak Wayan. Mungkin nanti Juru bisa menambahi untuk pembahasannya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak Ketut Karyana selaku narasumber yang sangat luar biasa sekali menyampaikan yaitu makna yang terkandung di dalam Jenana Marga Yoga. Jadi intinya apa yang seperti disampaikan oleh Bapak Ketut Karyana selaku narasumber, yaitu kita bisa mengendalikan ataupun lepas dari segala keterikatan yaitu di dalam Raja Marga Yoga. Jadi bagaimanakah agar kita bisa mengendalikan semua itu? Jadi mungkin akan ditambahkan oleh Jero. Jadi untuk waktu yang persilakan. Terima kasih kembali kepada Pak Wayan sebagai moderator yang memberikan kesempatan kepada yang kembali. Di mana tadi seperti Pak Ketut sudah menguraikan dengan sangat luar biasa sekali ya tentang pemahaman dasa budi indria ini, di mana ke dasa budi indria ini mempunyai fungsi masing-masing yang sangat luar biasa secara umumnya. Tentunya dengan indria yang dianugerahkan oleh Ide Sang Yang Widiwasa terhadap kita, terhadap diri kita, tentunya bisa bermanfaat kembali untuk diri kita juga untuk orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi, dari rangkuman penyampaian beliau bahwasanya perlu ada tanda kutip di sini tadi tentang pertanyaan siapakah raja di dalam diri kita. Tentunya adalah pikiran yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi. Nah, pikiran sebagai raja tentunya pikiran yang mengendalikan ke seluruh indera. Makanya apa yang mesti kita lakukan terhadap pikiran kita di saat kita melakukan yoga atau hubungan dengan Brahman itu sendiri, sehingga kita bisa menyatu dengan Diau seperti itu. Tanpa kita menghentikan daripada seluruh indria-indria tadi, maka semua itu tidak akan bisa terjalin. Suatu contoh misalnya di dalam indria pendengaran, di saat kita melakukan hubungan misalnya dengan Diau, dengan Brahman, pendengaran kita misalnya masih terganggu oleh musik dan kita terpengaruh oleh itu juga belum tentu bisa fokus di dalam
kita melakukan hubungan atau yoga itu sendiri. Untuk itu, bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, mengosongkan pikiran kita, sehingga pemahamannya di sini secara yang dituju untuk yang poinnya untuk mencapai yang namanya tingkat yang paling rahasia adalah memberhentikan ke seluruh indera-indera kita. Artinya pikiran itu benar-benar dimatikan di dalam fokus kita. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan di awal ini, Pak. Jadi terima kasih Jero sudah memberikan pemaparan ataupun pengertian yang sangat luar biasa sekali. Jadi di sini ada yang mau Tiang tanyakan lagi, apakah boleh Jero? Jadi terima kasih. Jadi di sini yang akan Tiang tanyakan, apakah kaitannya Raja Yoga dengan Tapa Brata Yoga Semedi? Apakah kaitannya seperti apa yang Jero sampaikan tadi? Terima kasih kembali pada Pak Ayang yang memberikan kesempatan kepada Tiang kembali untuk menyampaikan ini. Pertanyaan yang luar biasa. Apa sih kaitannya antara Raja Yoga dengan Tapa Brata Yoga Semedi? Seperti yang disampaikan oleh Pak Tet tadi yang sangat luar biasa mengenai Esa Budi Indra. Nah di sini tapa pengertiannya adalah pengendalian. Jadi pengendalian daripada apa yang diuraikan dari caksu indria, sama mengenai indera penglihatan. Di saat kita melakukan yoga atau hubungan dengan Brahman, bagaimana indera penglihatan ini kita kendalikan seperti itu. Satu contoh misalnya di saat kita semedi, penglihatan kita masih jelalatan, nengok sana nengok sini, toh akhirnya dia akan. Nah ini ditarik ke dalam diri kita sehingga kita bisa fokus, diistilahkan seperti itu. Begitupun tentang indera pendengaran, indera pengecap, ini dikendalikan sehingga bersumber dari kepada pemurnian indera itu sendiri. Dari tapa ini pengendalian dari ke seluruh indera, jadi pikiran kita otomatis terkendali. Nah, mungkin Pak Ketut di sini bisa menjelaskan lebih artinya menambahkan sedikit sehingga nanti bisa yang kembalikan untuk yang tambahkan. Silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih Jero untuk kesempatannya. Seperti apa yang Jero sampaikan tadi sangat luar biasa sekali. Bagaimana sih caranya kita di dalam penglihatan ini agar kita dapat melihat yang sebenarnya, kan seperti itu Jero. Nah artinya begini, ketika kita melakukan semedi ataupun tapa, barang pasti banyak sekali yang menjadi beban atau godaan, kan seperti itu. Nah terus bagaimana caranya kita agar dapat betul-betul melaksanakan hubungan kepada beliau ini Sang Hyang Widi. Tapa semedi kan sama dengan hubungan adalah sandhya. Ingat kita kepada beliau ini Sang Hyang Widi Wasir atau Brahman itu sendiri. Nah yang pasti di sini mari kita kaji sama-sama. Tentunya Raja Marga Yoga ini memang sangat luar biasa sekali. Ketika kita sudah mampu untuk mengendalikan seluruh indria yang seperti saya sampaikan tadi, budi dasa indria ini, agar dapat kita benar-benar mengerti ataupun paham bahwa sesungguhnya pikiran ini, budi ini, indria ini adalah sebuah perahu, kan gitu. Satu perahu untuk menuju ke yang sebenarnya. Nah terus bagaimana caranya? Nah ketika kita masih menganggap bahwa diri kita melaksanakan
diri kita yang melakukan itu tidak akan bisa, kan seperti itu. Masih mendua. Masih mendua. Seperti yang disampaikan tadi, kenapa pikiran, badan, ataupun pengetahuan ini adalah perahu ataupun jembatan untuk menyeberangi, seperti kita mau menuju satu tujuan yang benar-benar satu, kan gitu. Tidak ada duanya ini gitu. Nah, di sini pengetahuan adalah perahu, dan bagaimana caranya kita dengan perahu ini agar sampai ke yang sebenarnya. Nah, di sini hanya dengan satu jalan, yaitu pengetahuan tentang Brahman. Rahasianya Brahman. Brahman, ya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita biar bisa sampai ke yang sebenarnya? Salah satunya seperti penyampaian tadi, bagaimana sih pikiran kita ini agar mengendalikan semua indera agar menjadi suci ataupun sattwik, kan seperti itu. Itulah caranya. Dan secara otomatis setelah pemikiran kita suci, pemikiran kita bersih, barang pasti kita akan bisa menyadari bahwa yang sebenarnya apa yang kita anggap kita bisa lakukan, apa yang kita anggap kita bisa kerjakan, itu sebenarnya adalah beliau yang melakukan, kan seperti itu. Mungkin sementara itu dulu Jero yang dapat yang sampaikan. Tentunya dari Pak Wayan mungkin ada tambahan ataupun pemahaman yang mendalam ataupun Pak Ketut yang bersilakan. Jadi baik, terima kasih Pak Ketut Karyane selaku narasumber, sangat luar biasa sekali memaparkan, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa melepaskan dari segala keterikatan. Jadi tanpa kita bisa melepaskan semua keterikatan, yang intinya seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi, kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu mencapai ketujuan kita yang sebenarnya, yaitu lepas dari segala keterikatan. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Ketut. Jadi pahamilah dan sadarilah bahwa tujuan kita hidup yaitu untuk mencapai kebebasan, kan seperti itu Pak Ketut ya. Oke, jadi pahamilah dan sadarilah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi, jalan satu-satunya yaitu mempelajari pengetahuan tentang Brahman. Jadi itulah terkait, yaitu semua berkaitan dengan Raja Marga Yoga dan jalan paling rahasia dan utama di antara marga yoga lainnya. Jadi seperti contoh Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga. Jadi di sini semuanya sangat berkaitan. Jadi dengan tapa brata atau yoga semedi. Jadi itu tapa ataupun yoga, kita melakukan hubungan. Siapakah yang bisa melakukan hubungan? Jadi kalau masih kita merasa ataupun menganggap kita yang melakukan, kemungkinan itu sangat sulit, kan seperti itu Jero. Karena untuk pemurniannya. Jadi nike untuk mencapai yang sebenarnya kita harus murni ataupun bersih. Jadi mungkin dari Jero silahkan kalaupun ada yang mau menambahkan. Terima kasih Pak Yan. Jadi saya tidak menambahkan. Di sini saya ingin istilahnya memantapkan apa yang sudah Pak Ketut sampaikan, Pak Wayan sampaikan, yang luar biasa sekali terkait masalah Raja Yoga ini. Seperti yang Pak Ketut sampaikan atau Pak Wayan sampaikan
tadi di depan mengenai tentang pemurnian, bahwa kita untuk menyadari akan kenyataan yang ada adalah Brahman itu sendiri, kan tentunya begitu. Iya. Di sini tanpa kita mengendalikan daripada dasa budi indria seperti yang Pak Dut sampaikan, ini kan mustahil. Iya. Apalagi menganggap atau merasa-rasa bahwa diri kita ini yang melakukan. Sesungguhnya semuanya adalah beliau yang melakukan, kan begitu. Nah, pemurnian inilah yang memang perlu kita tanamkan di dalam diri kita sehingga benar-benar tidak mendua. Mungkin hanya itu, Pak Wayan. Jadi baik, terima kasih. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini jadi sangat luar biasa sekali. Jadi ini intinya apa namanya, semua yang kita lakukan itu atas dasar anugerah dari beliau itu Sang Yang Widi Wasa. Jadi yang sebenarnya kita tidak mampu dan tidak bisa melakukan apa-apa, semua itu berkat anugerah dari beliau Ide Sang Yang Widi, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, mungkin berjalan, bisa ngomong, dan bisa mendengar. Jadi pahamilah dan sadarilah semua itu berkat anugerah dari beliau Ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat di apa namanya bagi sahabat Hindu di seluruh Nusantara, biar apa namanya tidak salah arti ataupun salah pengertian. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi pada kesempatan kali ini jadi saya rasa cukup. Jadi sahabat Hindu di seluruh Nusantara, jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar bisa mendapatkan video-video dari kami selanjutnya. Baiklah, acara Wacana Dharma kali ini marilah kita tutup dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.